Beyond Time, bab 650-651. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Melihat Kapten begitu gembira, Su Qing tersenyum. Dia tidak peduli menjadi pemimpin aula pemberontak bulan. Lagi pula, kakak sulung telah mempersiapkan ini sejak lama. Jika dia benar-benar menjadi pemimpin aula pemberontak bulan, Su Qing tidak akan terlalu terkejut. Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat kepada kakak tertua terlebih dahulu. Su Qing tersenyum dan berbicara. Kapten itu tertawa. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga. Adikku, ayo pergi. Saat dia berbicara, cermin itu tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni yang menyelimuti mereka berdua. Suara gemuruh bergema saat sosok Su Qing dan sang kapten menghilang tanpa jejak. Aula pemberontak bulan dipenuhi dengan kehancuran. Gunung itu tetap megah seperti biasanya, tetapi sebagian besar kuil di atasnya tampak redup. Pemandangan luas ribuan patung yang bergerak, yang dulunya ada di sana, kini sulit dilihat dengan munculnya perang. Banyak kultivator aula pemberontak bulan memfokuskan sebagian besar energi mereka untuk memimpin pasukan pemberontak melawan kuil bulan merah dalam perang yang sedang berlangsung. Akibatnya, waktu yang tersedia untuk kegiatan lain secara alami berkurang. Oleh karena itu, pada saat itu, hanya sejumlah kecil kultivator balai pemberontak bulan yang datang sementara untuk berkomunikasi dan berdagang dengan orang lain yang hadir. Jumlah mereka kurang dari beberapa ratus. Mereka sedang terburu-buru dan langsung pergi setelah menyelesaikan apa yang perlu mereka lakukan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Namun, pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Di langit, di atas 9 kuil besar, kuil menakjubkan yang berdiri di titik tertinggi aula pemberontak bulan tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang gemerlap. Terdengar juga suara ledakan besar yang memekakkan telinga. Kemunculan cahaya dan suara ini menyebar ke seluruh gunung di balai pemberontak bulan. Dalam sekejap, gunung itu bergemuruh dan kuil-kuil bergoyang. Semua kultivator di sini terkejut dan secara naluriah mengangkat kepala mereka. Setelah melihat sumber dari semuanya, kengerian tiba-tiba meletus. Aula Agung, apa yang terjadi? Aula tertinggi yang mewakili pemimpin aula pemberontak bulan tidak lagi redup. Bahkan, aula itu bersinar terang. Keributan pun langsung terjadi. Pemandangan ini terlalu mengejutkan bagi para kultivator aula pemberontak bulan. Itulah aula tertinggi. Itulah kuil tertinggi yang mewakili penguasa aula pemberontak bulan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada penguasa tertinggi sejati di aula pemberontak bulan. Aula itu selalu dikelola oleh wakil ketua aula. Oleh karena itu, makna dari adegan ini tentu saja sangat besar. Namun, meskipun fluktuasi dalam pikiran sebagian orang tua itu tidak kecil, fluktuasi tersebut belum mencapai tingkat yang mengguncang bumi. Hal ini karena meskipun pemandangan seperti itu jarang terjadi, mereka telah menyaksikannya dan memiliki pemahaman tentangnya. Tokoh penting lainnya telah mengaktifkan persidangan ketua balai kota. Saya sudah 2 kali melihat situasi seperti ini. Sayang sekali pintu kuil tertinggi tidak terbuka. Cahayanya akan redup lagi setelah beberapa waktu. Aku juga pernah melihatnya sekali. Pada akhirnya, wakil kepala aula kelima keluar dari kuil. Para lelaki tua itu menghela napas penuh emosi. Melalui diskusi mereka, para kultivator baru di Moon Rebel Hall pun mengerti. Namun, antisipasi tetap terasa kuat. Meskipun mereka tidak berpikir bahwa seorang penguasa tertinggi akan benar-benar muncul, ada kemungkinan besar bahwa seorang wakil ketua aula akan muncul, yang juga merupakan masalah besar bagi aula pemberontak bulan saat ini. Lagi pula, mereka saat ini sedang bertarung melawan kuil bulan merah. Jadi kemunculan wakil ketua aula yang baru akan sangat meningkatkan moral mereka. Pada saat itu, banyak sosok dengan cepat kembali ke aula pemberontak bulan dari dunia luar. Banyak patung berjalan keluar dari kuil dan memandang langit. Diskusi dan keributan pun terjadi dan mereda. Bahkan beberapa kuil wakil kepala aula di langit pun bersinar. 2 dari 5 wakil kepala aula muncul dan memandang ke arah kuil tertinggi. Ruang di luar langit aula pemberontak bulan, tempat yang tidak bisa dimasuki orang lain, adalah pemandangan kehampaan. Kekosongan ini bagaikan kabut yang memenuhi hamparan tak berujung dan berputar-putar dengan lebat.
Di ujung kekosongan itu terdapat sebuah danau. Lebih tepatnya, itu adalah cermin besar yang tertutup lapisan air. Air danau itu jernih sekali seperti cermin. Itu murni dan suci. Sesosok tinggi melayang di atas danau yang seperti cermin. Ia adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah putih, dengan tangan disilangkan di dalam lengan baju di kedua sisinya. Kepalanya tertunduk, menatap permukaan danau tanpa bergerak. Hanya lengan bajunya dan rambut putihnya yang berkibar tertiup angin. Pada saat itu, terdapat riak di permukaan air yang sedang ia amati. Perlahan-lahan, bayangan buram terbentuk di bawah air. Tubuh itu tampak terpisah dari kehampaan tempat lelaki tua itu berada oleh cermin. Tubuh yang sedang terbentuk itu tampak berada di ujung cermin yang lain. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, sosok di bawah air itu menjadi lebih jelas. Itu adalah Su Qing. Ekspresi Su Qing tampak serius dan hatinya pun bergejolak. Ia menundukkan kepala dan menatap kakinya. Dalam kesannya, setelah dia dan kakak sulung diselimuti cahaya dari pecahan cermin, semuanya menjadi kosong. Saat berikutnya, ketika semuanya kembali normal, dia muncul di danau cermin. Tidak ada apapun di sekitarnya kecuali cermin di bawah kakinya. Tempat itu seolah menyimpan dunia lain, yang tercermin dalam sosok lelaki tua berjubah putih itu. Kedua belah pihak saling menatap melalui danau yang seperti cermin. Yang terpancar dari mata Su Qing adalah sepasang mata acuh tak acuh yang mengandung kedinginan. Su Qing tetap waspada. Dia sudah mengamati sekelilingnya tetapi tidak melihat kakak tertuanya. Orang yang datang bersamamu saat ini berada di cermin lain, mempertimbangkan bagaimana cara menjalankan persidangan. Sebuah suara tenang terdengar dari danau cermin di bawah kaki Su Qing, bergema di kehampaan, membangkitkan gema yang tak terhitung jumlahnya. Semua kultivator yang memasuki tempat ini, tanpa memandang tingkat kultivasi mereka, berhak untuk berpartisipasi dalam ujian. Jika kau berhasil dalam ujian ini, kau akan menjadi penguasa mata surgawi dan juga tuanku. Jika kau gagal, kau akan memiliki kontrak sekunder dengan wewenang terbatas. Kalau begitu, apakah Anda bersedia menjalani ujian ini? Suaranya tanpa emosi saat terdengar dingin di telinga Su Qing. Su Qing berpikir sejenak dan tidak langsung memutuskan. Sebaliknya, dia bertanya, sidang seperti apa ini? Buatlah cita-cita yang besar, kata lelaki tua berjubah putih di bawah permukaan air dengan ringan. Dengan kekuatan aspirasi agung, buatlah sebuah kontrak, lalu tunjukkan kualifikasi untuk memenuhinya. Setelah lulus, Anda harus menyelesaikan aspirasi agung tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. Kekuasaan mata surgawi yang diperoleh setelah lulus bergantung pada besarnya sumpahmu. Jika sumpahnya biasa saja, meskipun kamu lulus, kamu tidak akan menjadi master mata surgawi. Kamu tetap akan mendapatkan kontrak sekunder. Hanya cita-cita besar yang memiliki karma besar. Namun, Anda juga tidak bisa membuat sumpah yang gegabah. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya. Seketika, terdengar suara keras. Permukaan air bergelombang dan puluhan patung es muncul. Patung-patung es ini menggambarkan pria dan wanita, dan semuanya memancarkan aura yang kuat. Namun, fluktuasi kehidupan mereka semuanya tersegel. Inilah kegagalan era ini. Entah aspirasi besar mereka terlalu muluk dan berlebihan, dianggap palsu dan dihukum sesuai dengan itu. Atau mereka tidak mampu memenuhi sumpah mereka dan terikat sejak saat itu. Tatapan Su Qing dengan cepat menyapu ke arah lain, tetapi dia tidak melihat kapten. Dia menghela napas lega dalam hati. Lalu, apa cita-cita besarmu? Di bawah danau cermin, lelaki tua berjubah putih itu memandang Su Qing dengan acuh tak acuh. Su Qing memikirkannya. Dia merasa bahwa karena kapten telah mempersiapkan diri begitu lama, ada kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Lagi pula, meskipun kakak sulung terkadang tidak dapat diandalkan, dia masih cukup berani dalam hal-hal besar. Oleh karena itu, sebenarnya tidak perlu baginya untuk mengambil risiko terlalu besar dan mengatakan apapun tentang membunuh Dewi Merah. Dia hanya perlu mengikuti kata hatinya. Su Qing memikirkannya sejenak dan menatap lelaki tua berjubah putih di seberang danau. Saya tidak memiliki cita-cita yang muluk-muluk. Di wilayah pemujaan bulan ini, hal yang paling ingin saya lakukan adalah memurnikan pil obat yang dapat menetralkan kutukan semua makhluk hidup di sini, terutama umat manusia. Su Qing berbicara perlahan. Masalah inilah alasan mengapa dia datang ke pegunungan kehidupan pahit saat itu.
Dia bergabung dengan Aula Pemberontak Bulan untuk mendapatkan informasi penelitian yang lebih baik tentang kutukan tersebut. Pada saat itu, ketika suaranya terdengar, riak muncul di permukaan air. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berubah. Jika kultivator lain yang berbicara seperti ini, dia pasti akan menyimpulkan bahwa pihak lain berbohong. Namun, sebagai roh artefak dari Aula Pemberontak Bulan, dia melihat segala sesuatu tentang Su King di Aula Pemberontak Bulan, termasuk pil penekan kutukan. Segala sesuatu yang dilakukan pihak lawan tampaknya berjalan di jalur aspirasi besar ini. Beberapa saat kemudian, lelaki tua berjubah putih itu melambaikan tangannya. Seketika, air di depan Su King bergejolak dan sebuah tungku pil raksasa muncul, menjulang tinggi. Di tempat ini, segala sesuatu dapat diciptakan dari ketiadaan dan berubah menjadi segala hal. Meskipun semuanya palsu, selama kau mewujudkannya, aku pun dapat mewujudkannya. Anda dapat menyempurnakan di sini dan memulai uji coba Anda. Aliran waktu di sini juga berbeda dari dunia luar, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang waktu. Kamu harus memurnikan pil yang akan mengurangi kutukan setidaknya 20% dan kamu akan lulus penilaian. Setelah itu, sosok lelaki tua berjubah putih itu menghilang. Su King menyipitkan matanya dan menatap tungku pil di depannya. Dia mendekat dan mengamatinya sementara gelombang emosi bergejolak di hatinya. Tungku pil ini tampak sangat nyata dan tidak terlihat seperti ilusi. Bisakah benda ini mewujudkan segala sesuatu? Tanya Su King tiba-tiba. Aku ingin 10 bunga takdir surga. Begitu dia selesai berbicara, riak muncul di permukaan air di sekitarnya. 10 tetes air danau naik dan melayang di depan Su King. Ke-10 tetes air ini berputar secara terpisah dan akhirnya membentuk 10 bunga takdir surgawi. Terlepas dari apakah itu aura tanaman atau khasiat obat yang terkandung di dalamnya, semuanya nyata dan tak tertandingi. Ekspresi Su King berubah. Dia mengambil satu dan mengamatinya dengan saksama. Setelah sekian lama, tekad terpancar dari matanya. Dia memakannya dan menikmatinya. Semuanya sangat nyata, begitu pula efek pengobatannya. Namun, semua ini hanyalah perasaan. Sebenarnya, itu tidak ada. Hanya saja saya merasa telah memakannya. Su King tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Ada kekuatan di sini yang hampir mengubah kognisi seseorang, tetapi kekuatan itu berbeda dari yang digunakan oleh pewaris. Sang pewaris memiliki wewenang dan dapat menggunakannya secara aktif, memengaruhi lingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk tempat ini, lebih tepatnya otoritas telah dilucuti dan meresap ke tempat ini. Ini seperti alat yang bisa digunakan oleh orang lain. Terlebih lagi, tampaknya hal itu bahkan lebih mendominasi. Ekspresi Su King berubah. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba merasa bahwa tempat ini sangat bagus. Kesulitan yang dia hadapi ketika mencoba membuat pil untuk mengurangi kutukan muncul kembali dalam pikirannya. Lingkungan di wilayah pemujaan bulan menyebabkan banyak tanaman obat tidak tersedia di sini. Kilatan aneh muncul di mata Su King saat dia berbicara lagi. Bambu yang diberkati roh elemen bumi berusia 1000 tahun. 3000 porsi rumput sangkar abadi kabut surgawi. Daun muda petir kayu naga melayang, 10.000 buah. Juga, bunga ilusi setengah awan, rumput layu 7 kering 9, dan akar murbei berusia 1000 tahun. Harta karun surgawi ini langka bahkan di Kabupaten Fenghai. Su King menyebutkan lusinan di antaranya sekaligus. Tak lama kemudian, sejumlah besar ramuan obat muncul. Hal ini mengejutkan Su King. Karena itu, dia berbicara lagi dan menyebutkan lebih dari 100 jenis, menyusunnya satu persatu. Sekalipun ada kesalahan di tengahnya, semuanya akan tersusun kembali setelah Su King menjelaskan penampilan dan khasiat obatnya. Vegetasi yang muncul sepenuhnya memenuhi kebutuhannya setelah ia terus menyesuaikannya. Hati Su King bergejolak. Dia menyadari sepenuhnya bahwa tempat ini adalah tempat impian bagi seorang ahli alkimia. Su King seketika melambaikan tangannya dan mengambil tangkai-tangkai tumbuhan obat yang biasanya langka. Setelah mempelajarinya dengan saksama, ia mulai memurnikannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Tidak masalah jika ia gagal, ia bisa mencoba lagi. Ada begitu banyak jenis tumbuhan obat. Pemborosan tanpa mempedulikan konsumsi seperti ini membuat Su King sangat senang. Dia pun larut dalam kegiatan tersebut dan mencoba semua metode pemurnian yang terlintas di pikirannya satu persatu. Aku sudah punya ide tentang pil penangkal kutukan.
Tidak sulit untuk menyempurnakannya agar mengurangi kutukan hingga 20%. Bahkan mungkin bisa dikurangi lebih banyak lagi. Namun, tempat ini memiliki kegunaan yang sangat penting bagi saya, yaitu untuk menumbuhkan rumput beracun. Tatapan Su Qing penuh amarah. Semua rumput beracun yang kuinginkan dapat tumbuh di sini. Meskipun palsu, pemahamannya nyata. Naluri tubuh ini juga akan terbentuk karena hal ini. Aku bisa menyelesaikan sepenuhnya pengintegrasian pembatasan racun ke dalam tatapanku, yang harus kuhentikan karena kekurangan ramuan beracun saat itu. Saat pikiran Su Qing melayang tak terkendali, di danau lain di dalam kehampaan ini, sang kapten berdiri mengenakan jubah hitam, tangan di belakang punggung, menatap ke atas. Ekspresi wajahnya mengandung sedikit nostalgia, seolah-olah dia sedang menikmati, mengenang, dengan sedikit nuansa pasang surut kehidupan yang ditimbulkan oleh emosinya. Setelah sekian lama, desahan penuh emosi kompleks keluar dari mulutnya, bergema ke segala arah dan menciptakan lapisan suara yang berlama-lama, memberikan kesan luapan emosi kepada orang-orang. Langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, semuanya di sini terasa begitu familiar bagiku. Kapten itu bergumam. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara dingin terdengar acuh tak acuh dari danau cermin di bawah kakinya. Apakah kau buta? Di sini tidak ada langit dan bumi, tidak ada pula tumbuh-tumbuhan. Sejak tempat ini diciptakan oleh penguasa, tempat ini hanyalah kehampaan dari awal hingga akhir. Sang kapten berkedip, mempertahankan ekspresi tenang, tidak menunjukkan rasa malu setelah kedoknya terbongkar. Sebaliknya, ia merasa bangga dalam hatinya, berpikir, kau roh kecil, apa yang kau mengerti? Aku hanya melafalkan mantra. Pada saat itu, setelah mantra selesai diucapkan, dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan lantang. Aku sudah merenungkan cita-cita besarku untuk persidangan itu. Permukaan air di bawah kakinya berfluktuasi. Lelaki tua berjubah putih itu menatapnya dan berbicara dengan dingin. Ungkapkan aspirasi Anda. Cita-cita besarku adalah menyelamatkan semua makhluk hidup di wilayah pemujaan bulan dari lautan kepahitan dan memimpin mereka untuk melawan bulan merah. Pada akhirnya, aku akan seperti penguasa di masa lalu, membunuh Dewi Merah dan melahapnya. Dunia akan tahu dan memecah belah dunia. Sang kapten berbicara dengan bangga. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu sama sekali tidak berubah, seolah-olah dia acuh tak acuh terhadap aspirasi besar ini. Namun, gelombang udara dingin menyebar dari bawah kakinya. Setelah menyebar ke seluruh danau, gelombang itu merembes keluar dari bawah danau tempat kapten berada, berubah menjadi suara dingin. Bagaimana Anda akan mewujudkannya? Sederhana saja, aku akan menjadi pemimpin aula pemberontak bulan terlebih dahulu. Ini adalah langkah penting dalam rangkaian rencanaku. Selain itu, saya memiliki aspirasi kedua. Saya ingin mengubah nama wilayah pemujaan bulan ini menjadi Wilayah Banteng Surgawi. Tatapan mata sang kapten memancarkan tekad dan suaranya penuh semangat. Pria tua berjubah putih itu tidak mengatakan apapun. Udara dingin menjadi semakin pekat dan perlahan menyelimuti kapten dari segala arah. Melihat ini, sang kapten merasa senang. Seolah-olah dia merasa bahwa ini belum cukup berlebihan dan belum cukup brutal. Terlebih lagi, udara dingin di sekitarnya menyebar terlalu lambat, jadi dia berbicara lagi. Aku belum selesai. Ada aspirasi besar ketiga. Pada akhirnya, aku akan menghancurkan wajah yang terpecah-pecah di langit dan menjadi penguasa kuno baru benua Wanggu ini, menyatukannya. Pada saat itu, aku akan menaklukkan tanah suci dan menginjak langit yang mulia. Semua ras akan tunduk kepadaku dan langit akan menunduk untukku. Pada saat itu, sang kapten sangat gembira hingga ia mulai tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, udara dingin di sekitarnya langsung melesat dan menuju ke arahnya. Dalam sekejap mata, udara dingin itu menenggelamkannya dan akhirnya, dia berubah menjadi patung es. Kapten dalam patung es itu masih mempertahankan postur tertawanya dan tampak sangat arogan. Patung es itu perlahan tenggelam dan menghilang dari danau, mendarat di kedalaman kehampaan ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jelaslah, aspirasi besarnya telah dinilai palsu oleh roh artefak dari Balai Pemberontak Bulan, sehingga dia disegel. Di sisi lain, Su Qing tampak sangat gembira. Setelah berpikir sejenak, dia merasa tidak ada yang salah dengan idenya. Hanya ada satu hal yang membuatnya ragu. Dia tidak yakin apakah roh artefak itu akan memperhatikan tindakannya.
Lagi pula, ini bisa dianggap sebagai penggunaan penilaian untuk mencapai keinginan pribadinya. Oleh karena itu, untuk mencegah kecelakaan, Suking merasa bahwa ia harus memurnikan pil kutukan terlebih dahulu agar aman dan menggunakannya sebagai kedok. Dalam hal itu, bahkan jika dia benar-benar ketahuan, dia tetap punya alasan. Membayangkan hal itu, Suking segera melambaikan tangannya. Sejumlah besar ramuan obat terbang dan terus terpisah di tangannya. Sebagian mengekstrak cairan, sebagian membagi pembuluh darah, sebagian bertindak sebagai katalis, dan sebagian lagi melakukan pencangkokan, masing-masing dengan keunikannya sendiri, saling berkoordinasi. Adapun pil obat dasar, itu adalah pil penangkal kutukan yang telah dimurnikan Suking di luar. Pil obat ini dapat mengurangi kutukan sekitar 10%. Suking telah memurnikan cukup banyak pil ini saat ia memiliki waktu luang. Pada saat ini, di bawah penyempurnaan ulang yang dilakukannya, meskipun bagian-bagian tambahan membuat pil-pil itu tampak nyata sekaligus ilusi, di permukaan cermin danau ini, bahan-bahan di dalam pil-pil tersebut bercampur sempurna. Yang terpenting, setiap tanaman obat di sini memiliki kualitas ideal, sehingga sangat memuaskan bagi Suking untuk memurnikannya. Dia bisa langsung meminta apapun yang dia butuhkan. Selama dia berteriak, tanaman itu akan langsung muncul. Jika usianya tidak baik, dia bisa memperpanjang usianya. Jika khasiat obatnya tidak memuaskan, dia bisa menggantinya dengan ramuan obat lain yang lebih baik. Seluruh pengetahuan teoritisnya selama bertahun-tahun telah terwujud dalam rentang waktu singkat ini. Tanaman obat yang belum pernah dilihatnya seumur hidup dapat terwujud begitu saja di sini. Setelah melalui verifikasi terus-menerus, teknik pengobatan herbal Suking juga mengalami kemajuan pesat. Dengan lambaian tangannya, berbagai macam tumbuhan obat berputar di depannya dan bentuknya terus berubah. Dengan bantuan katalis dari ramuan-ramuan ini, kemampuan pil obat untuk mengurangi kutukan secara bertahap meningkat. Peningkatannya hampir mencapai 20%. Semua ini membuat semangat Suking terangkat. Dia memahami bahwa arah yang telah dipelajarinya sebelumnya adalah benar. Untuk mengurangi kutukan melalui tanaman dan tumbuh-tumbuhan, prinsip utamanya sebenarnya adalah melawan racun dengan racun. Di satu sisi, itu karena pil obat itu sendiri mengandung kekuatan bulan ungu milik Suking. Ini adalah fondasinya, seperti sumbernya. Di sisi lain, tumbuhan dan vegetasi yang termanifestasi terbentuk dari invasi wajah dewa yang terfragmentasi. Oleh karena itu, mereka memiliki khasiat pengobatan khusus. Sebagian besar khasiat obat ini mengandung sejumlah zat anomali. Dipadukan dengan dao pengobatan herbal yang diajarkan oleh guru besar Bai, ia dapat menggunakan teori melawan racun dengan racun untuk menekan kutukan Dewi Merah. Mudah diucapkan, tetapi kenyataannya, ini membutuhkan banyak percobaan dan ramuan. Jika dilakukan di luar ruangan, akan sangat sulit bagi Suking untuk menyelesaikannya sendirian. Bagian yang paling menyulitkan adalah bahan-bahannya. Tidak banyak harta berharga yang bisa dia gunakan untuk bereksperimen dan menemukan formula yang tepat. Namun, di sini, itu bukanlah masalah. Kilatan intens muncul di mata Suking. Vegetasi memang merupakan kunci untuk membuka jalan menuju ilahi. Suking bergumam. Dia menyadari bahwa ini sebenarnya juga merupakan pemahaman Illuminati. Begitu saja, waktu berlalu. 7 hari berlalu. 7 hari di sini sama saja dengan 2 jam di dunia luar. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengetahui berlalunya waktu di sini. Namun, Suking memiliki jam matahari di dalam tubuhnya. Melalui jarum jam matahari, dia dapat dengan jelas membedakan perubahan waktu. 2 jam di luar berarti 7 hari di sini. Dengan kata lain, 1 hari di luar berarti hampir 3 bulan di sini. Suking sedikit terkejut, kemampuan ini sungguh menakjubkan. Secara naluriah ia merasa bahwa kemampuan ini tidak mungkin bertahan selamanya seperti yang dikatakan lelaki tua berjubah putih itu. Ada kemungkinan besar bahwa kemampuan ini akan berakhir. Sepertinya aku tidak akan bisa tinggal di sini lama. Waktuku tidak banyak lagi. Memikirkan hal ini, Suking diam-diam mengubah formula pil tersebut. Tampaknya dia telah memurnikan pil, tetapi setiap 7 hingga 8 tangkai ramuan obat yang dia ciptakan akan menyertakan 1 tangkai tanaman beracun. Ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, Suking mulai memurnikan pil racun. Bulan jatuh, daun bintang patah, akar kelabang roh neter 9, darah Hom abadi.
Su King tidak menunjukkan emosinya dan menekan kegembiraan di hatinya. Dia perlahan membentuk rumput beracun dalam ingatannya dan mulai memurnikan pil racun. Pil-pil beracun ini semuanya merupakan ramuan yang telah ia pelajari di dao racun selama bertahun-tahun tetapi tidak dapat ia coba karena kekurangan bahan. Pada saat ini, ketika ia memurnikannya, Su King merasakan kelegaan yang tak terlukiskan, berpikir bahwa tempat ini adalah tanah suci bagi para alkemis. Keahliannya dalam bidang tumbuhan dan vegetasi juga meningkat melalui penyempurnaan berulang ini. Dia tidak hanya memunculkan rumput beracun langka itu, tetapi juga banyak harta karun langka lainnya. Bisa dikatakan dia memiliki semua yang dibutuhkannya. Dia bahkan mencoba membentuk makhluk buas beracun, tetapi sayangnya makhluk itu tidak bisa dibentuk di sini. Hal ini membuat Su King merasa sedikit menyesal. Namun, itu masih tidak masalah. Setidaknya, ramuannya cukup banyak. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, jumlah pil beracun yang dimurnikan Su King meningkat. Bubuk milet racun roh giok, pil merah yin mutlak, pil bulu racun berkepala 3, tangisan hantu 1000 malam, cairan ilahi hati yang patah, bubuk petir api, dan racun pemutus kehidupan kinin. Bulan sabit, senyum 7 napas, wajah api yang, jembatan 9 jurang. Su King memandang pil-pil obat berwarna-warni dengan berbagai ukuran di depannya, dan gelombang perasaan tak berujung muncul di hatinya. Dia sangat berharap bisa membawa pil-pil ini keluar dari sini. Jika aku memiliki racun ini, kekuatan tempurku akan meningkat secara signifikan. Su King menghela napas. Dia tahu bahwa ini tidak realistis. Karena itu, dia mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, perlahan mencicipinya. Sesaat kemudian, tubuhnya bergetar saat ia merasakan semburan racun. Pada saat itu, sosok lelaki tua berjubah putih muncul di danau cermin di bawah kakinya. Dia menatap Su King tanpa perubahan ekspresi dan berbicara dengan tenang. Semua ini palsu, tidak ada gunanya kamu menelannya. Su King membuka matanya dan menatap lelaki tua berjubah putih itu. Sambil membiarkan tubuhnya mengingat kembali perasaan yang ditimbulkan oleh racun itu, dia berbicara dengan suara serak. Saya menemui hambatan dalam memurnikan pil penangkal kutukan dan perlu menerobosnya dengan cara lain. Jadi, meskipun itu palsu, saya harus mencobanya sendiri dan merasakan perubahan palsu ini, mencari kemungkinan untuk menerobos hambatan tersebut. Pria tua berjubah putih itu melirik Su King dalam-dalam sebelum melirik pil-pil obat berwarna-warni di depan Su King. Su King menarik napas dalam-dalam dan mengambil satu lagi. Di bawah tatapan pihak lain, dia terus menelannya dan merasakannya. Begitu saja, setengah bulan telah berlalu. Hampir 90% dari tanaman beracun dan pil racun yang ada dalam ingatannya diciptakan oleh Su King. Bahkan ada beberapa yang ia ciptakan sendiri. Saat dia terus melahap mereka, pupil matanya secara bertahap membesar dan akhirnya menggantikan bagian putih matanya, menyebabkan matanya menjadi hitam pekat. Pria tua berjubah putih itu telah muncul berkali-kali dalam beberapa fajar terakhir dan mengamati Su King. Awalnya dia tidak mengerti dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Su King. Tempat ini jelas palsu. Menurutnya, memakan begitu banyak pil palsu itu tidak ada gunanya. Hal ini berlangsung hingga ia menyadari tatapan mata Su King. Pada saat itu, lelaki tua berjubah putih itu mengerti. Pil dan tanaman obat itu palsu, tetapi sensasi di tubuh itu nyata. Anak ini menghafal sensasi setelah menelan pil-pil ini. Dia menggunakan ingatannya untuk secara diam-diam menjarah sumber kekuatan di sini. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu tidak lagi acuh tak acuh. Sebaliknya, untuk pertama kalinya, ada beberapa gejolak dalam emosinya. Ada keterzenjingan dan kemarahan. Sidang akan berakhir dalam 2 jam. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya sampai saat itu, Anda akan disegel. Kilatan hitam muncul di mata Su King. Dia hanya selangkah lagi menuju penyelesaian. Oleh karena itu, setelah mengangguk sedikit, dia memejamkan mata dan melakukan serangkaian gerakan tangan dengan kedua tangannya. Seketika itu juga, rumput beracun muncul kembali. Jumlahnya ada ribuan. Setelah memunculkannya, Su King bahkan tidak memurnikannya. Dia membuka mulutnya dan menelan ramuan obat tersebut. Ada juga beberapa yang dia hancurkan dengan pukulan, mengubahnya menjadi kabut yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat suara mendesis bergema, Su King, yang diselimuti kabut, mengeluarkan teriakan yang dalam. Kekuatan pembatasan racun meledak dari dalam dirinya.
Pemandangan ini menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berubah. Menurut penilaiannya, kultivator di hadapannya ini telah menunjukkan perubahan yang tidak stabil. Karena itu, dengan lambaian tangannya, udara dingin menyebar dari bawah kakinya. Setelah meresap ke dalam danau, udara itu muncul di sekitar Suking. Udara dingin itu semakin pekat, mengandung kekuatan untuk membekukan segalanya. Udara itu menyebar ke arah Suking dari segala arah. Suara retakan terdengar dari danau di tanah saat membeku. Udara dingin ini akan segera menyentuh Suking. Pada saat itu, kabut racun di luar tubuh Suking tiba-tiba bergejolak dan kembali masuk ke dalam dirinya. Seolah-olah Suking, yang berada di dalam kabut, telah menjadi lubang hitam yang menyerap semua kabut beracun dalam sekejap mata. Saat kabut racun menghilang, sosok Suking terlihat jelas. Pada saat itu, matanya tiba-tiba terbuka. Matanya yang hitam pekat bagaikan jurang. Saat seseorang bertatapan dengannya, seolah-olah mereka sedang menatap jurang atau ditatap oleh jurang. Tatapannya sangat dalam, seolah menyembunyikan malam abadi. Hal itu cukup untuk menimbulkan gejolak besar di hati para Pengonlookers. Hal yang paling mencengangkan adalah tatapan itu mengandung zat-zat anomali. Zat anomali ini istimewa dan dapat langsung mencemari tubuh dan jiwa siapapun yang bertatap muka dengannya yang memiliki pembatasan racun. Itu adalah mata pembatas racun. Tubuh lelaki tua berjubah putih itu gemetar, dan permukaan danau tempat dia berada pun seketika berubah menjadi hitam, dengan untaian zat seperti tinta membanjirinya. Sungguh berani, pria tua berjubah putih itu mengeluarkan teriakan yang dalam. Danau bergejolak dan cermin berkilauan. Udara dingin melonjak ke langit, hampir meletus. Pada saat itu, Suking mengalihkan pandangannya dan mengabaikan udara dingin yang berembus dari sekitarnya. Kemudian dia menundukkan kepala dan melihat tangan kanannya yang terangkat. Ada sebuah pil di sana. Di bawah tatapannya, saat kekuatan pembatasan racunnya meledak, esensi pil itu berubah dengan cepat. Efek pengobatan dari pil yang mengurangi kutukan juga meningkat dengan cepat. Penahan racun Suking tidak hanya menahan kutukan ilahi tetapi juga semua racun yang telah ditelannya sebelumnya. Pada saat ini, semuanya berkumpul dalam tatapannya dan menyatu menjadi pil penekan kutukan. Racun ilusi ini, yang bercampur dengan pil obat, berinteraksi, menyeimbangkan, dan memberikan pengaruhnya di dalam tubuh. Adapun efek dari pil penurun kutukan ini, efeknya langsung terasa saat ini. Dari hampir 20%, efeknya langsung meningkat ke level yang dapat mengurangi kutukan hingga 30% dan masih terus berlanjut. Akhirnya, benda itu memancarkan warna ungu. Ketika sekitarnya menjadi kabur, Suking mengangkat kepalanya. Saat udara dingin di sekitarnya menyelimutinya, dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Pilnya sudah selesai. Pil ini dapat mengurangi kutukan hingga 50%. Saat suaranya menggema, udara dingin menyelimuti seluruh tubuh Suking. Di bawah hukum yang tak terhindarkan, tubuhnya langsung berubah menjadi patung es. Hanya pil obat itu yang jatuh dari tangannya dan mengapung di lapisan es danau. Meskipun bersinar dengan sari ungu, pil itu juga memancarkan perasaan ilusi. Lama kemudian, pil obat ini menyatu dengan es dan muncul di tangan lelaki tua berjubah putih itu. Pria tua berjubah putih itu memandang pil obat di depannya dan ekspresinya berubah lagi. Awalnya ia terkejut, kemudian bingung, lalu ragu-ragu, dan akhirnya bimbang. Dalam kehidupan roh artefaknya, dia belum pernah melihat pil obat seperti itu. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba meniup pil obat itu. Dengan tarikan napas ini, pil tersebut benar-benar berubah dari ilusi menjadi nyata. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Seketika, sebuah patung es muncul dan meleleh di depannya, menampakkan seorang pria parubaya. Kultivasi nihilitas pria bertubuh kekar ini meledak secara eksplosif. Setelah terbangun, dia tertegun sejenak, tetapi setelah sadar kembali, dia tidak memilih untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah pria tua berjubah putih itu. "Salam, Dewa, makanlah." Pria tua berjubah putih itu tanpa ekspresi. Dia melambaikan pil obat di tangannya dan pil itu mendarat di depan pria bertubuh kekar itu. Pria bertubuh kekar itu ragu-ragu tetapi tetap memilih untuk menurut. Dia mengambil pil obat itu dan melihatnya. Ekspresinya sedikit berubah sebelum dia menelannya dan menutup matanya untuk merasakan efeknya. Beberapa saat kemudian, tubuhnya bergetar hebat.
Dia tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan seteguk besar darah merah. Darah itu mengandung aura kutukan dan pembusukan yang pekat. Aura itu berkumpul di udara dan samar-samar berubah menjadi wujud bulan merah. Di dalamnya juga terdapat kekuatan kutukan yang siap meledak. Namun, lelaki tua berjubah putih itu mendengus dingin. Seketika, kehampaan itu bergemuruh dan turun untuk menekan. Darah itu seketika berubah menjadi es dan jatuh ke danau. Semua fluktuasi di dalamnya juga tertutup rapat. Setelah melakukan itu, lelaki tua berjubah putih itu menatap pria bertubuh kekar itu dengan kilatan aneh di matanya. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah lagi, menunjukkan keterkejutan. Sedangkan pria bertubuh kekar itu, dia juga sama terkejutnya. Dia merasakan tubuhnya dan berteriak ketakutan. Kutukanku telah berkurang setengahnya secara permanen. Ya dewa, pil apa ini? Pria tua berjubah putih itu tidak menjawab pertanyaan pria bertubuh kekar itu. Ia mengibaskan lengan bajunya dan udara dingin langsung menerpanya lagi. Tubuh pria kekar itu kembali berubah menjadi patung es dan tenggelam ke dalam danau. Setelah melakukan itu, tetua berjubah putih itu berdiri di sana dengan linglung sejenak sebelum tubuhnya juga tenggelam ke dalam danau. Saat ia muncul, ia berada di lokasi patung es karya Suking. Menatap patung es di depannya, lelaki tua berjubah putih itu kembali terdiam. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat tangannya dan mengetuk ruang di antara alis Suking. Dengan sentuhan itu, patung es tersebut dengan cepat meleleh, menciptakan kabut yang segera menghilang. Tubuh Suking bergetar saat ia sadar kembali. Salam, senior. Suking tidak terlalu terkejut. Terlepas dari bagaimana pihak lain menafsirkan tindakannya baru-baru ini, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa melalui tindakannya ia menyampaikan bahwa semua usahanya sebelumnya sebenarnya adalah bagian dari proses penyempurnaan pil penangkal sihir. Pandangan terakhir itu menanamkan niat hampir sublimasi pada obat tersebut, dan itu saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tetua berjubah putih itu menatap Suking dengan ekspresi aneh. Setelah sekian lama, suaranya yang dalam bergema di kehampaan. Sepanjang sejarah, total ada 79 orang yang lolos tahap penilaian pertama ini, tetapi di era ini, hanya ada 3 orang. Sekarang kamu adalah yang keempat. Namun mereka yang datang sebelummu, meskipun mereka memiliki aspirasi besar, memiliki kualifikasi untuk mewujudkannya, dan memang berhasil mewujudkannya setelah itu, tak satu pun dari mereka menjadi Master of the Moon Rebel Hall, mereka semua memperoleh kontrak sekunder. Karena meskipun melewati tahap ini, seseorang sebenarnya tidak bisa menjadi master dari Aula Pemberontak Bulan, Anda akan mengerti alasannya begitu Anda melangkah masuk sebentar lagi. Kamu hanya punya waktu setengah tahun. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya dalam setengah tahun, kamu hanya bisa menandatangani kontrak kedua. Pria tua berjubah putih itu memandang Suking dan menunjuk ke arah danau. Seketika, danau itu bergejolak dan sebuah gerbang batu besar yang dipenuhi aura kuno menjulang dari dalamnya. Gerbang batu ini, yang menjulang setinggi 10.000 kaki, menyimpan jejak zaman, membawa bekas perjalanan waktu. Seolah-olah gerbang ini datang dari zaman kuno, menampakkan dirinya di tempat ini. Pintu itu tidak perlu didorong karena ada celah di tengahnya yang memungkinkan orang untuk masuk. Melalui celah itu, Suking samar-samar dapat melihat bahwa sepertinya ada sebuah aula di dalamnya. Suking sedikit ragu. Kata-kata lelaki tua berjubah putih itu mengingatkannya pada sang kapten. Karena itu, ia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Senior, apakah kultivator yang datang bersamaku juga lulus? Cita-citanya terlalu besar dan dia telah menuai konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Pria tua berjubah putih itu berbicara dengan tenang sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, riak menyebar di permukaan air, memperlihatkan puluhan pahatan es di kedalaman. Suking melihat ke bawah dan menemukan bahwa ada orang lain di dalam. Orang itu tak lain adalah kakak sulung. Dia mempertahankan pose tertawanya, kesombongannya sangat jelas terlihat. Suking mengerutkan kening. Ini sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Karena itu, dia terdiam dan memikirkan kata-kata yang diucapkan kapten sebelum persidangan. Ditambah dengan pemahamannya tentang kakak tertuanya, Suking merasa ada kemungkinan besar bahwa kapten telah melakukan ini dengan sengaja. Dia sengaja memicu hukuman tersebut. Jika kau berhasil lulus dan menjadi kepala balai pemberontak bulan, kau akan berhak mengampuni semua orang yang disegel di sini.
Sekarang, masuklah. Pria tua berjubah putih itu melirik Su Qing dengan penuh arti. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam danau dan menghilang. Tak lama kemudian, hanya Su Qing dan gerbang batu besar ini yang tersisa. Berdiri di depan gerbang batu, Su Qing menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki celah gerbang batu yang seperti ngarai. Dia bergerak semakin menjauh. Dia semakin mendekat ke ruangan di dalam. Hal ini berlangsung hingga seberkas cahaya terpantul di mata Su Qing dan memenuhi pandangannya. Pada saat yang sama, keributan kembali terjadi di aula pemberontak bulan. Beberapa jam yang lalu, cahaya menyilaukan dari kuil tertinggi di aula pemberontak bulan telah menarik perhatian banyak kultivator. Bahkan 2 wakil kepala aula telah tiba. Setelah beberapa jam berlalu, seiring tersebarnya berita, semakin banyak kultivator yang kembali ke aula pemberontak bulan untuk menyaksikan pemandangan ini. Diskusi bergema di mana-mana. Langit dipenuhi patung-patung. Beberapa di antaranya bahkan merupakan pengikut Master Pil 9. Meskipun mereka tidak tahu bahwa orang yang menyebabkan semua ini adalah Master yang membuat mereka fanatik, hal ini tidak mencegah mereka untuk terus mempromosikan nama baik Pil 9. Perwakilan di antara mereka adalah tetangga Su Qing, sosok kekar berbadan tegap dengan dada terbuka. Dia memimpin lebih dari 1000 pengikut setia Pil 9 dan menyebar di tengah kerumunan, menyanyikan pujian untuk Pil 9. Dan tepat ketika aula pemberontak bulan sedang menikmati keseruan yang langka, tiba-tiba, ruangan tertinggi di langit bergetar dengan raungan yang menggema, memancarkan cahaya menyilaukan yang menyebar ke segala arah, memancarkan aura yang cemerlang dan mulia. Ada juga niat suci yang muncul dari dalam. Adegan ini seketika menarik perhatian semua orang. Kesuksesan. Mungkinkah seorang kepala kamar akan muncul di aula pemberontak bulan? Ini terlalu mendadak. Terjadi kehebohan. Saat semua orang di Gunung Balai Pemberontak Bulan berbicara, antisipasi terus meningkat. Patung-patung yang memenuhi langit itu semuanya menatap gerbang kuil tertinggi, menunggu gerbang itu terbuka. Namun, waktu terus berlalu. Bahkan setelah 15 menit berlalu, cahaya di kuil tertinggi masih bersinar, tetapi gerbangnya masih tertutup dan tidak ada seorang pun yang keluar. Pemandangan ini membuat ekspresi banyak pria tua dari Moon Rebel Hall menjadi muram. Apakah legenda tentang Balai Pemberontak Bulan itu benar?